Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Hachim. Maaf, maaf. Hachim. Ah, bau apa itu? Sudah terkenal. Bagaimana dengan produk pariwisata ekonomi yang diluncurkan oleh Niwai? Kami menguasai 34% pasar hanya dalam 6 bulan. Mr. Zhao. Laporan triwulan terakhir adalah 28% pada 6 poin. Aku penasaran kenapa. HMPH ini adalah Mr. Zhao dari perusahaan kami. Dia sangat memperhatikan perekrutan kami. Halo Mr. Zhao. Yah, menurutku pribadi ada 3 alasan untuk itu. Ah. Kamu. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk wawancara. Apakah kamu di sini untuk wawancara? Kamu pergi sebelum kamu datang. Oke. Ayo masuk, ayo. Kamu berusia 26 tahun. Belum pernah jatuh cinta. Lalu 26 tahun belum pernah pacaran. Tidak ada pengalaman khusus. Pendidikan sangat rendah. Tidak belajar dengan baik juga. Aku tidak menikmati hidupku. Apa yang telah kamu lakukan? Hidup seperti ini. Kamu bilang kamu bersemangat dengan pekerjaanmu. Tidakkah kamu malu? Biarkan aku sendiri. Cepat pergi. Haruskah aku mengungkapkan identitasku sebagai penyelamat? Mungkin bagiku untuk memperjuangkan pekerjaan ini sangat membantu. Tidak, aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Penyelamatan adalah yang ingin aku lakukan. Tidak perlu menggunakan ini untuk meminta apapun. Aku bilang kenapa kamu melamun? Apakah kamu mendengar apa yang aku tanyakan padamu? Aku tidak merasa seperti hidup biasa. Apa yang perlu malu? Tapi pekerjaan kami membutuhkan orang yang suka petualangan. Tapi kamu juga perlu punya pengalaman kerja. Seseorang yang punya gairah. Kami juga butuh orang yang punya gelar untuk pekerjaan ini. Bahkan jika kamu tidak kasih aku posisi ini, aku tidak seharusnya komentar tentang hidupku. Siapa yang kasih kamu masalah bau itu senang menyerang orang lain? Hei, apa kamu marahi semua pemimpi keluar? Kamu akan bahagia. Kamu perlu ke psikiater, tahu? Oke. Aku ingin kasih kamu kesempatan ini. Aku bilang dengan jelas, aku kasih kamu pekerjaan ini karena aku pikir kamu sangat kasihan. Anggap saja aku sedang beramal. Biarkan kamu pergi ke dunia nyata untuk lihat. Bahkan begitu, kamu masih mau tanda tangan dengan aku kan? Bahkan jika aku hina. Pikirkan sewa yang harus kamu bayar di akhir bulan. Pikirkan kesombongan yang datang dengan pekerjaan ini. Setiap hari dengan komunitas terbaik di kota. Masuk keluar gedung yang sama. Pegang secangkir kopi. Gantung kartu kunci. Masuk keluar dengan setelan profesional. Kamu tidak perlu berdesak-desakan di kereta untuk pergi kerja. Tinggal di hotel bintang 5 mewah. Tidak perlu lagi melambaikan bendera merah kecil yang murah, membawa grup yang hanya bikin masalah, turis yang pilih-pilih yang tidak mau keluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi jongkok di tempat wisata yang ramai, membakar kotak makan siang di sebelahnya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan idealisme. Kamu masih akan ambil pekerjaan ini, benar kan? Jadi berhenti bilang kerja itu untuk ideal. Menurutku pribadi, semua orang datang untuk kerja. Mereka semua gunakan keterampilan profesional mereka yang hebat. Ubah itu untuk pantas gaji bosmu. Apa kamu terlalu banyak baca buku dongeng? Atau tingkat bacamu cuma mentok di SD? Kamu benar-benar buka mataku. Aku belum pernah lihat orang seperti kamu. Orang yang bias. Ini yang kamu sebut dunia nyata? Kamu sama sekali tidak mengerti kesulitan kami. Kenapa kamu begitu jahat? Jahat. HMPH kamu berlebihan, oke?
Aku menemukan itu. Selain mengucapkan beberapa kata saat kamu menjadi pemandu wisata, tidak ada kelebihan khusus. Kamu tidak tahu apa itu karir ideal. Itu hanya alasan untuk menghindari kegagalan. Itu membuatmu terus berjalan, berhenti bicara. Tanda tangan atau tidak? Ini kesempatan terakhirmu. Oke, itu saja untuk wawancara hari ini. Kamu bisa pergi sekarang. Semuanya mengecewakanku. Mr. Shao, kami memiliki penilaian sebelumnya. Ningxia sudah yang terbaik. Dan bukankah kita sudah membahas kualifikasi akademisnya sebelumnya? Kamu sudah menyerah. Apakah itu terlalu ketat? Keras. Aku tidak tahan dengan pukulan ini. Bagaimana aku bisa bekerja? Orang datang untuk wawancara di hari pertama bisa bertahan denganmu selama beberapa putaran. Sudah tidak mudah lagi. Kamu tahu kenapa aku benci pendidikan rendah? Karena aku pikir, apa yang tidak bisa diajarkan sekolah pada mereka? Aku lebih benci ketika mereka bilang tidak tertarik atau berbakat, tidak beruntung. Maka mereka tidak akan berusaha keras. Jenis tantangan apa yang bisa kamu hadapi? Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Mr. Shao, bagaimana kamu bisa merekrut orang seperti ini? Jika tidak bisa merekrutnya, lebih baik daripada merekrut sekelompok pemakan gratis. Qin Hao, kamu bajingan besar. Kamu harus membuatku melakukannya. Lihat, aku sedang dimarahi sekarang. Kamu memarahinya. Apakah kamu senang sekarang? Aku sudah bilang, aku lulusan SMK, bagaimana bisa dibandingkan dengan yang lain? Benar, itu kamu. Aku kesal. Kamu dimarah seperti ini. Oke, aku nggak akan bilang. Aku tutup telepon dulu. Gak apa-apa. Lagi pula nggak semua bos kayak gitu. Hanya dia yang kayak gini. Sepertinya bos nggak bisa menundukkan kepala mulianya. Kenapa nggak minta bantuan orang lain saat kamu terluka? Gimana kamu tahu aku terluka? Wah, aku cuma nebak. Hei, kamu pikir kamu baru aja bikin aku nangis. Sekarang aku di sini buat bantu kamu lagi, malu nggak? Tapi nggak masalah. Lagi pula aku nggak mau melamar kerja di perusahaan kamu lagi. Kamu juga bukan calon bosku. Jangan malu. Kenapa nggak? Kirim email dari HP-ku. Format standar. Isinya kita sudah mempekerjakan karyawan yang paling memuaskan. Semua bahasa Inggris sekarang. Kamu mau mempekerjakan aku. Waktu mulai. Kamu cuma punya 5 menit. Oh iya. Hei, password itu. 4 menit 40 detik tersisa. 204. Hei, kenapa 2046? Kenapa nanya banyak-banyak? Cepetan. Oke. 3 menit tersisa. Tapi gimana caranya? Aku saranin kamu tulis dulu di memo, isi yang mau dikirim. Iya, UPS. Gimana aku bisa? Waktu habis. Aku cuma mau kamu tahu. Kamu benar-benar nggak cocok buat kerjaan ini. Bukan karena pendidikan kamu rendah, tapi karena kamu bodoh. Hei Pak Zhao. Sebenarnya aku nggak mau datang untuk interview. Tapi tiba-tiba aku sadar kamu bisa ngajarin aku banyak hal. Aku tahu pendidikanku nggak cukup, tapi nggak apa-apa. Aku bisa coba. Ya gimana kalau begini? Itu masa percobaan kami selama 3 bulan pertama. Saya tidak mau sepeser pun. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang berpendidikan tinggi. Saya tahu pendidikan saya rendah, tapi murah punya manfaat murah. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Zhang. Dalam 3 bulan saya akan melakukan penilaian ketat pada Anda. Mari kita bertaruh. Taruhannya adalah pemahaman kita yang melekat tentang masyarakat. Saya bilang kamu tidak bisa berdatang dan berharap kamu bisa mengubah pikiran saya. Sungguh? Saya berhasil. Saya tidak akan menyerah. Saya akan datang ke kantor untuk mengambil kasus pertama Anda.
Tolong cuci muka sebelum datang. Oh, berhasil. Halo, apakah ini Harley Travel Agency? Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Oke, Biro Perjalanan kami telah meluncurkan banyak produk baru yang bagus tahun ini. Oke, saya ingin memeriksa. Tanggal 23 bulan ini, di Jalan Tol 3, salah satu bus tur perusahaan Anda ditabrak dari belakang oleh sedan. Bisa saya bantu? Saya ingin mencari pemandu wisata yang memimpin grup saat itu. Maaf, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Bisakah Anda memberitahu saya nomor teleponnya? Maaf, tidak ada komentar. Halo. Perusahaan yang buruk sekali ini. Saya mencari penyelamat. Mereka menolak. Hei. Saya harus pergi. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Oke, sampai jumpa, Hem. Hei, kemari-kemari. Kamu luangkan waktu untuk pergi ke Harley Travel Agency. Harley Travel Agency. Apa yang kamu khawatirkan? Ada hubungannya dengan biro perjalanan ini? Tidak. Oke, saat kamu sampai di Harley Travel. Sesuai dengan plat nomor di catatan itu, cari pemandu wisata di mobil ini tanggal 23 bulan ini. Mr. Zhao, kenapa kamu mencari dia? Aku mau berterima kasih padanya. Kenapa kamu banyak tanya? Cari saja orangnya. Lalu tanya ini. Pisah perjalanan. Selamat malam, Mr. Trehole. Aku punya kabar baik untukmu. Aku berhasil lulus interview, dapat pekerjaan baru. Red Bean, kamu sangat hebat kerja keras ya. Kamu yang lakukan. Jadi kamu mau menjatuhkanku. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Bagaimanapun aku tidak akan menyerah. Mr. Trehole, aku sudah lama ngobrol denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu robot. Apakah pohon masih manusia hidup? Kamu makan banyak rahasia setiap hari. Kamu akan cerita rahasiamu ke siapa?
Mr. Zhao, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mencoba membantumu. Aku hanya takut kamu merusak dispenser kita. Dan aku baik-baik saja. Jangan perlakukan aku seperti orang sakit. Aduh mataku. Aduh mataku, kok bisa ada pasir? Sangat aneh. Di ruangan ini juga ada pasir. Aduh, agak sakit. Menjengkelkan. Kenalan adalah secangkir anggur yang lezat. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah angsa yang terbang ke selatan. Masa lalu yang bahagia itu tidak untuk yang lain, hanya untuk persahabatan murni dan keterikatan bersama. Bagus ditulis, bagus ditulis. Bisakah ini tersedia? Pak, ini rencana dan pengaturan saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ningxia. Kecilkan suaramu. Hei Zioxia, klienmu sudah datang. Oh, oke. Ayo, oke. Berapa lama ini akan berlangsung? UPS berapa lama seorang siswa SMK bisa bertahan? Ini layak dibahas. Kalian berdua jam kerjanya. Jangan menggosip di belakang orang lain. Oke, ayo temui Kak Lucy. Saya revisi rencananya. Pendapat keseluruhan saya tentangmu. Lumayan. Tapi bisakah kamu mengambil seluruh itinerary? Dikompres jadi 1 hari. Karena suamiku akan pergi dinas keesokan harinya. Oke, tidak apa-apa. Ya, tapi aku cuma mau tanya, kenapa Tuan Sang tidak datang? Dia seharusnya mendengarkan rencana kita. Dia sibuk kerja. Lagi pula aku akan datang ke perusahaanmu, mempersiapkan perjalanan perpisahan ini. Dia tidak tahu. Oh ya, aku punya satu permintaan lagi. Bisakah kamu mengurangi aspek kehangatan? Ganti saja dengan yang itu. Itu melambangkan berakhirnya pernikahan kita. Proyek ini, oke lainnya. Baiklah dan temukan tempat untuk dikenang. Putuskan masa lalu kita. Oh benar, dulu kita pernah di bawah pohon besar. Mengubur kapsul waktu. Kami ingin menggali kembali. Oke. Nyonya Chen, saya berani menanyakan satu hal. Dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Tampaknya hubungan kalian sebagai suami istri cukup harmonis. Kenapa kalian ingin bercerai? Hei, maaf. Aku hanya bertanya begitu saja. Begitu saja. Tunggu sampai rencanaku direvisi. Saya akan mengirimkannya ke email Anda secepatnya. Oke, silakan. Oh, tidak, APA. Jadi begitu ya? Oh, benar. Saya dengar perusahaan My Way Anda sangat terkenal di industri ini. Dan saya dengar bos Anda masih muda dan berbakat. Oh, maksud Anda Tuan Zhao ya? Anda kenal dia? Oh, tidak. Saya tidak kenal dia. Saya datang ke sini setelah diperkenalkan oleh teman. Tapi benar-benar profesional. UPS, terima kasih. Saya sangat puas. Oke, begitu saja. Kalau begitu Anda jalan pelan-pelan. Dah, oke. Jalan pelan-pelan dah. Aneh, kenapa bercerai? Anda sedang mengerjakan proyek. Bukan untuk memeriksa akun. Apa hubungannya bercerai dengan Anda? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bujukan dan tidak bujukan. Ini kasus pertama Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Jangan sampai ketahuan saya bertanya tentang privasi Anda lagi. Anda mengerti hal seperti ini? Aduh, membuat saya kaget setengah mati.
UPS sudah selesai. Ternyata sistem komputernya berbeda. Ya Bagaimana dengan Lucy? Dia berangkat duluan. Oke, kalau begitu Anda ikut saya. Saya. Ya, Anda. Masih mau saya tunggu Anda? Tuan Zhao, Anda membawa saya kemana? Bukan giliran Anda untuk bertanya. Lalu kenapa Anda memanggil saya keluar? Tunggu sebentar dan Anda akan tahu. Dengar tidak boleh parkir di sini. Dan Anda berkeliling di sekitar lingkungan. Saya akan menghubungi Anda ketika sudah selesai. Kalau begitu kamu datang dan menjemputku. Tuan Zhao, tapi aku tidak bisa menyetir. Ayo dong, apalagi yang kamu lakukan selain makan? Maukah kamu menyetir? Kembalikan kuncinya padaku. Oke, serahkan padaku. Ya. Kamu dapat. Halo. Xiao Qiang sudah pergi. Kalau begitu ikut aku. Aku baru saja main catur. Lawang. Aku tidak akan turun. Sun Seme Xiao Qiang Hailang. Hei, anak kecil, Kakak Li. Apa maksudmu? Aku bilang 10 piring. Datang dan pergi setelah 5 set. Oh, itu membosankan. Hei, kenapa mobilmu diparkir di sini? Tuan. Tolong biarkan aku berhenti sebentar. Aku akan pergi sebentar lagi. Lihat seperti apa ini. Itu mempengaruhi permainan catur, kita kamu tahu. Oh, bukankah tempat ini luas? Nah, bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu uang. 1 jam. Ketika waktunya habis, aku akan memotongnya. Aku butuh uangmu. Aku punya uang, aku bilang padamu. Menyetir sekarang. Aku kesal. Paman, kenapa aku tidak main catur denganmu? Kebetulan kamu tidak sendirian. Bagaimana kalau aku ingin menang? Aku akan menunggu sampai bos datang. Bagaimana kalau kamu menang? Segera menyetir mobil ini pergi. Kamu main catur denganku. Usia caturku beberapa kali usiamu. Kamu main catur denganku. UPS, mari kita punya 1 piring. Benar-benar ingin main catur denganku? Tentu saja, ayo. Apa kamu bodoh? Ayo. Ayo dan ayunkan. Aku tidak percaya lagi. Gadis berambut kuning ini dibandingkan denganku. Tolong bersabarlah mulai sekarang. Perkembangan perusahaan juga membutuhkan dukungan dari para pendahulu. Dan Bridge di sini untuk berterima kasih padamu. Oke, kamu Shao dan Qiao bilang ingin keluar dan melakukan sesuatu. Bisakah kita tidak membantu? Ya, terima kasih. Oke, tetap berhubungan. Oke, pasti. Ya, oke. Dah. Jenderal. Fir'aun, bagaimana kamu bisa menakut-nakuti seorang gadis kecil? Seharusnya aku menghentikan kuda itu tadi. Hei, apa maksudmu? Bukankah kamu seorang yang berpikir belakangan? Seorang pria sejati yang menonton catur tanpa bicara. Kamu tahu? Jangan bicara sembarangan, jangan bicara sembarangan. Oke, berhenti berdebat dan biarkan dia berpikir. UPS, jangan berisik. Mari kita pikirkan. UPS, ini catur apa yang kamu lakukan? Ini dia. Ningxia. Tuan Zhao. Aku akan menunjukkan mobil padamu. Kamu sedang main catur di sini. Aku cukup pandai bersenang-senang. Aku melihatnya. Bukankah ini utuh? Apakah kamu akan terus bermain catur? Tidak. Tunggu sebentar. Sayang paman. Terima kasih banyak hari ini, tapi aku harus pergi dulu. Saatnya pergi. Aku masih ingin balas dendam. Tapi bosku menyuruhku cepat kembali. Gadis kecil, aku harus memberitahumu.
Sebenarnya ada dua kuas. Aku bersedia mengakui kekalahan. Lain kali bagaimana kalau kita bertarung 300 ronde lagi? Setuju. Oke. Cepatlah masuk ke mobil. Aku tidak menyangka kamu jago bermain catur. Lumayanlah. Aku pernah belajar beberapa hal sebelumnya. Optik itu tidak berguna. Bagaimana bisa dikatakan berguna? Ini menyenangkan. Kamu belum mempelajari apa yang seharusnya kamu pelajari sekarang. Mereka bahkan tidak memiliki keterampilan bertahan hidup yang penting, mengutamakan mengejar kesenangan. Ya ampun, Mr. Zhao, aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Sebenarnya ayahku mengajarkanku itu saat aku masih kecil. Dia sedang berada di bawah tekanan pekerjaan yang besar saat itu. Jadi itu adalah satu-satunya kesenangannya. Jadi aku belajar sesuatu. Bagaimana sekarang? Tidak. Ayahku sudah meninggal. Maaf. Tidak apa-apa, itu sudah lama sekali. Aku tidak akan karena kamu memberitahuku ini menurunkan standar untukmu. Aku juga tidak berpikir begitu. Hei Ziwan, ada apa? Apa? Kalian terlalu berani. Ya, ketemu di bar sebelum dan sesudahnya. Ini akan selesai sebentar lagi. Ya ampun. Mr. Zhao, kakakku mengalami kecelakaan. Oke, aku akan menaruhmu di halte subway terdekat. Ada apa? Apakah kamu menganggapku sebagai supir? Biarkan aku mengantarmu ke tujuanmu. Tidak. Turunkan saja aku di depanmu. Si bau 8P bisa bertahan lama tanpaku. Aku kenyang. Bagaimana kabarmu? Kenyang, hahaha. Ayo pergi, baiklah. Hei topi. Hei, terima kasih. Hei, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Mengapa pintunya terkunci? Terkunci, bagaimana bisa terkunci? Xiao Xia. Kamu di mana? Mengapa pintu ini terkunci? Mr. Zhang MS Chen. Jangan marah, dengarkan aku. Sebenarnya aku menemukanmu hari ini. Hubungan kita sangat baik. Jadi, aku ingin memberi kalian waktu untuk akur. Kuharap kalian bisa melupakan dendam. Memulai lagi. Kamu tidak main-mainkan. Buka pintu. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Mr. Zhao, mengapa kamu di sini? Bolehkah aku datang jika kamu tidak membuat masalah? Aku tanya siapa yang mengizinkanmu melakukan ini. Aku hanya ingin membantu mereka. Setiap orang punya nilai-nilainya sendiri. Penilaiannya sendiri, hidupnya sendiri. Aku hanya berharap mereka memikirkannya. Apakah hanya kamu di Ningxia yang bijaksana? Kamu benci jika aku memperlakukanmu dengan persangka. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu dengar aku. Mereka akan keluar sebentar lagi. Apapun itu. Keputusan apa? Kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Maaf. Buka pintu. Maaf.
Aku Shao dan Kiao Presiden Mai Wei. Aku minta maaf atas tindakan gegabah karyawan perusahaan kami. Minta maaf padamu. Aku benar-benar minta maaf. Maaf. Kamu adalah Shao dan Kiao. Bagaimana kalian saling mengenal? Oh tidak. Tidak pertama kali kita bertemu. Oke. Kami akan membebaskan biaya penuh perjalanan ini. Kompensasi lainnya, biarkan Departemen Hukum perusahaan kami menghubungi Anda dengan seseorang dari Departemen PR. Saya benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Bagaimanapun ini akan menjadi terakhir kalinya. Saya harap Anda tidak menyulitkan Xiao Xia. Bagaimana dengan perjalanan Xiao Xia? Tidak terlalu perhatian. Menyelesaikan rencana perjalanan ini bersama kami. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Shao dan... Tuan Shao. Tidak apa-apa. Kami tidak senang. Tidak ada ketidakpuasan, hahaha. Meskipun kami berdua sudah berusia 50-an, tapi kami masih harus mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukanlah untuk berkompromi. Bersama adalah untuk kebahagiaan dan kegembiraan. Xiao Xia, saya harap Anda akan memiliki cinta yang bahagia di masa depan. Tuan Shao, apakah Anda sudah menikah? Belum. Apakah Anda punya pacar? Saya harap di masa depan, Anda harus menemukan wanita yang Anda cintai dan yang mencintai Anda. Karir dan kekayaan tidak mewakili kebahagiaan keluarga. Baiklah, kami sangat puas dengan perjalanan ini. Bagaimana dengan kompensasi selanjutnya? Lupakan saja. Xiao Xia juga sangat berterima kasih kepada Anda. Saya Teddy bersama Lao Zhang sangat senang mengobrol di dalam. Sekarang kami sudah melepaskannya. Semuanya sudah selesai. Saya benar-benar minta maaf. Supir sebaiknya segera mengantar kedua tamu ini kembali. Tuan Zhang silakan. Baiklah Tuan Zhang. Nyonya Chen, semoga Anda selalu bahagia. Semoga kehidupan kalian semua indah di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Hahaha, Tuan Shao. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Dah. Selamat tinggal. Ayo. Tuan Zhao. Tuan Zhao, tunggu saya. Tuan Zhao, tunggu saya. Tuan Zhao, Anda meninggalkan saya. Tuan Zhao, Anda meninggalkan saya, Tuan Zhao. Tuan Zhao, saya tahu Anda marah pada saya, ingin memecat saya, tapi di tempat terpencil ini. Mengapa Anda tidak membawa saya ke kota dan memecat saya? Bukankah Anda cukup mampu? Bisa menahan tamu di kotak? Apakah itu menghentikan Anda? Tapi Anda tidak bisa memanggil mobil di sini. Bukankah kemampuan Anda sangat kuat? Cukup hentikan satu di pinggir jalan. Tuan Zhao, saya tahu saya salah. Tapi sebenarnya memanggil mobil tidak aman. Benarkah? Maka saya yang paling berbahaya. Dan besok Anda tidak datang ke perusahaan untuk mengambil barang. Saya akan meminta Lucy mengantarkannya kepada Anda. Tuan Zhao. Jangan kupas. Tikus sialan tidak menjawab telepon saya saat ini. Hei.
Nona Ning. Biar saya antar Anda. Mobil saya ada di depan. Mengapa saya begitu tidak berguna? Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Ibu dan ayah sangat merindukan Anda. Saya tahu segalanya. Tuan Zhao. Arah Anda benar-benar bagus. Anda tidak akan sampai rumah sampai besok jika terus seperti ini. Anda tahu. Mr. Zhao, maaf ya. Masuk sini. Masuk. Mr. Zhao, Kopi saya mana? maaf. Saya siap sekarang Ningxia datang. Dari sekarang semua ini disiapkan olehnya. Rekan-rekan juga sudah terbiasa. Mr. Zhao, apakah Anda tidak enak badan hari ini? Saya pikir Anda yang menggambar kepala jelek itu. Oh, saya juga bisa melakukannya. Saya menggambar lebih baik darinya. Oh. Bagaimana dengan yang lain? Anda bilang Ningxia. Dia tidak datang hari ini. Dia juga tidak minta izin. Saya akan belikan Anda kopi sekarang-sekarang. Hei, tidak. Tidak. Anda duluan. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Oke, tidak masalah. Tunggu sebentar dan salin untuk saya. Saya segera ke sana. Sampai jumpa. Istirahatlah lebih awal. Xiao sudah menyerahkannya kepada Anda. Bisa dilakukan. Tidak apa-apa. Jangan lapor kalau kami menggertak Anda. Pendatang baru harus mengerjakan klasifikasi dokumen ini saat datang. Ya ampun, tidak akan terjadi. Saya tahu Anda ingin saya tahu lebih banyak tentang perusahaan. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Kerjakan dengan baik. Merah harus selesai dalam seminggu. Kasus darurat. Hijau sudah ditandatangani dan perlu direncanakan. Warna coklat belum ditandatangani. Hitam perlu direncanakan. Silakan ditinjau. Apakah saya memecatnya kemarin? Sudah selesai. Ya ampun. Aku akan terlambat. Dimarahi oleh Zhao. Sudah dipecat. Ada apa buru-burunya? Oke. Lumayan juga. Kamu bisa tidur lagi. Kok aneh ya?
Apa aku seorang masokis? Kalau tidak dimarahi sehari saja tidur tidak nyenyak. Hai. Oke. Zhao menguliti kulit. Apa kamu tidak mau hidup? Kamu diharuskan muncul di kantor saya segera dalam waktu setengah jam. Pergi kerja. Pak Zhao, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan ini lagi kepada saya. Kesempatan didapatkan sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun aku membencimu, anehnya pelanggan suka set kamu. Oke. Datang ke Pak Zhao. Ini kopi kamu. Terima kasih, terima kasih. Oke, ini adalah rapat kepala departemen. Ini adalah rapat kepala departemen. Personil yang tidak terkait harap segera meninggalkan. Maaf, aku tidak mengerti dengan jelas tadi. Aku pergi sekarang. HC. Ah. Hei, maaf. Ayo kita mulai. Lembur besok akhir pekan dan pergi denganku untuk menemui klien. Dan ada. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi dan daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat, bersiaplah sepenuhnya. Tidak boleh ada perbedaan. Tapi aku ada hal lain yang harus dilakukan. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak, tapi ingat. Oke, aku bisa menjual kulitnya padamu. Apa yang kamu katakan dengan keras? Semuanya mengikuti perintah. Oh, satu hal lagi. Jangan bersin saat bertemu klien besok. Jangan terus membuat hal memalukan terjadi. Siapa yang menyuruhmu menyemprotkan parfum sebanyak itu setiap hari? Pasti begitu. Banyak sekali. Mister Lubang Pohon. Pohon apa kamu ini? Jenis yang berdiri sendiri di puncak gunung. Bagaimana dengan pohon pinus yang melihat keindahan dunia atau hutan yang tak terbatas? Pohon yang dihuni banyak hewan kecil. Kamu tinggal sendiri atau dengan pasangan? Apakah kamu punya bahasa angka? Aku hanya ingin bertanya padamu, jika kamu yang pertama, apakah kamu pernah merasa kesepian? Lixia belum pergi? Kalau begitu aku tinggalkan kuncinya untukmu. Hei, tidak. Aku mungkin harus pergi juga. Kamu sudah bekerja cukup keras. Yang terakhir pergi setiap hari. Terutama karena aku lebih buruk dari yang lain. Jadi kamu masih harus bekerja keras. Oh sayang. Itu saja. Bibi, aku pergi dulu. Hei.
Di mana uangnya? Itu nama yang aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana itu? Gila uang. Apa yang harus kulakukan? Tidak bisa turun. Yo. Kamu serius banget mau kuliah? Oh, kakak. Berhenti menertawakanku. Aku hampir kolaps. Apa ini? UPS ini informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Apa ini bosmu? Menyuruhmu mencatat semua informasi pelanggan ini? Ya kamu bilang jangan jadi aneh. Ini normal. Bisnis memang seperti ini. Hei, ini lebih sulit dihafal daripada soal sejarah. Kamu lihat nama-nama anehnya. Beruntung sekali. Apa? Di mana sekali? Ayo aku akan mengajarimu untuk mengingat. Kak, kamu punya cara. Tentu saja aku kakakmu. Pasti ada triknya, wow. Lihat itu. Apa tanda zodiaknya? Taurus? Apa ciri-ciri Taurus? Pilih. Tangannya. Kamu bisa melihat kepribadiannya. APA, Siri Lane Taurus. Taurus itu mandul. Hahaha, masih memilih. Atau pilih. Apa yang kamu lakukan, Xiao Xia? Kak, aku sedang memperbaiki diri Xiao Xia. Kamu biasanya tidak memakai makeup. Kenapa tiba-tiba memakai makeup? Kak, apakah kamu mengalami kemunduran? Kamu ceritakan pada kakak, bisakah aku membantumu menyelesaikannya? Kak, lihat apa yang kamu pikirkan. Itu Zhao Jiapi yang tiba-tiba memberitahuku. Bilang biar aku berdandan. Siapa Zhao Jiapi? Hanya bosku. Karena hari ini aku bertemu klien untuk pertama kalinya. Dia pikir aku biasanya terlalu ceroboh. Jadi biar aku berdandan cantik. Kamu benar-benar ceroboh. Lihat kamu berpakaian seperti ini. Kamu pergi menemui klien. Bisakah bisnis ini dinegosiasikan? Baiklah, aku akan membantumu memilih pakaian dan pergi. Itu benar-benar hebat. Mr. Zhao, aku sudah sampai di lobi. Di lantai berapa ruang konferensinya, Ningxia? Wow, Zhao Pei Skin ini sangat kaya. Tinggal di tempat yang megah. Aku tanya apakah kamu semua sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Li Jiangwo. Bos dari perusahaan keuangan Guangsheng. Usia 59 tahun. Riwayat pernikahan menikah. Aku punya 2 anak. Belajar di Inggris. Suka nonton lawakan, minum teh, dan main golf. Zodiak Scorpio. Mr. Qian. Semoga sukses untuk bos perusahaan. Umur 55. Hobi minum alkohol. Orang-orang bilang itu mabuk. Ukuran sepatu. Yah, sepertinya ini tidak tertulis di sini. Aku coba-coba saja. Kamu habiskan 1 malam. Apa kamu hafal seluruh buku itu? Oke. Bukannya aku bilang hanya bawa KA. Apa itu KA? Key account tidak diketahui. Kamu tidak akan bertanya. Aku takut kalau aku bertanya kamu akan berpikir pendidikanku terlalu rendah. Tidak ada. Oke. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu tidak punya banyak kemampuan. Harga diri cukup kuat. Bukannya kamu bekerja sebagai pemandu wisata selama bertahun-tahun. Seharusnya tebal muka. Kamu serang pribadi.
kakak ipar. Apa ini pacarmu? Mr. Zhao, hari ini adalah hari pertamaku bertemu pelanggan. Aduh, aku sangat bersemangat. Tapi nanti aku harus membiarkan kamu menyetir, karena aku belum bisa menyetir. Tapi aku pasti akan belajar SIM lain kali. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Aku bosmu, bukan kusirmu. Kamu sudah punya alamatnya, naik taksi sendiri saja. Sebelum jam 9.30, kalau kamu belum sampai, maka kamu tidak perlu datang. Apa maksudmu, Mr. Zhao? Halo, Venus. Aku Sekretaris Wang, Edwards. Mr. Feng akan menginspeksi beberapa toko perhiasan besar di kota. Ikut dengan aku. Sekretaris Wang, saya masih punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya tidak bisa membantu Anda dengan ini. Atasi dirimu sendiri. Mobil sudah menunggu Anda. Cepatlah. Baik, Sekretaris Wang. Mr. Zhao, saya sudah mengamati Anda sejak lama. Mengapa Anda selalu menyisakan seperempat setiap kali minum teh atau kopi? Uang Anda terbuang sia-sia karena keinginan sendiri. Itu hanya hobi pribadi. Bisakah Anda menanganinya? Ya, saya tidak mengerti. Orang aneh seperti Anda, banyak sekali hobi. Mr. Fan, Mr. Liu, Mr. Li, halo. Lama tidak bertemu, silakan duduk. Halo. Xiao Qiang. Hari ini, mengapa Anda memikirkan untuk mengajak kami para orang tua bermain bola? Karena kecanduan. Saya ingin mencari beberapa senior untuk belajar. Apakah Anda akan mengalah? Hahaha, hidup ini menakutkan tapi permainan Anda mungkin tidak bisa mengalahkan kami. Hahaha. Junior itu tidak sopan. Maka hari ini kita akan bertanding. Aturan lama 18. Satu lubang. Setuju. Jika saya kalah, biaya keanggotaan tahun depan saya yang tanggung untuk 3 paman saya. Setuju. Hahaha, tapi yang saya minati adalah jika Anda menang, apa yang Anda inginkan? Di depan para paman saya, bagaimana saya bisa menang dengan mudah? Oh, hahaha. Kerendahan Heitai adalah kebajikan bagi anak muda. Tapi kadang Anda harus punya dorongan. Ingat ibu Anda dulu. Dan itu adalah ketidakcocokan. Keberanian untuk tidak pernah menyerah. Dan sekarang Anda membuat perubahan di dunia bisnis. Tidak mudah. Ya, Anda lihat ibu Anda mulai dari restoran kecil. Menguasai industri saat ini. Hei, termasuk klub golf ini. Wah, Tuan Zhao. Ternyata lapangan golf ini milik keluarga Anda. Jika saya menang, saya harap para paman bisa mendukung proyek saya. Apakah ini perjamuan Hongmen? Datang dengan persiapan. Oke, mari kita bersaing. Bersaing. Ayo mari kita bersorak. Ayo hahaha. Ayo, ayo. Hahaha. Baiklah, saya yakin semua paman sudah melihat rencana saya. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan tentang proyek ini. Ciao, hahaha. Kita semua sudah tua. Dengan kata-katamu, kita semua sudah ketinggalan zaman. Hahaha. Saya benar-benar tidak punya konsep tentang ekonomi internet. Tidak berani bicara lebih banyak. Ya, tunggu sampai anak saya kembali. Anda bicara dengan mereka. Bicara tentang kolaborasi.
Anak muda ingin memulai bisnis sendiri. Tapi berapa banyak yang benar-benar berhasil? Saya percaya Anda adalah orang yang mengerti. Jangan membuat kesalahan ini. Xiao Qiao mengatakan yang sebenarnya pada Anda. Ling Tang sudah menyapa kami sebelum datang. Kami sudah berteman baik dengan ibumu selama bertahun-tahun. Bisnis adalah tentang persahabatan dan muka. Anda harus tahu ini. Kami tidak bisa berdebat dengan mukanya. Sebagai seorang paman, saya ingin menasihati Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan penerus pertama Blue Bridge International yang melakukannya? Saya hanya bermain-main di luar dengar. Saya menasihati. Anda juga tidak muda lagi. Menikah dan punya anak. Ambil alih kelas ibumu. Tentu bagaimana dengan konflik Anda dengan ibu Anda? Kami semua sudah sedikit mendengarnya. Tapi itu sudah hilang. Kerabat terdekat di dunia ini, tetap saja kerabat. Bukankah ada lagu yang bisa dinyanyikan? Tidak apa-apa hanya memanggil ibu di dunia hahaha. Senyum. Sungguh tidak mudah untuk ibumu bukan? Ayo traktir semua orang makan malam. Ayo. Makin. Hahaha. Apakah aku terlihat begitu baik? Jika ingin melihat pria tampan, lihatlah dengan terbuka. Bao. Mr. Zhao, apakah kamu benar-benar generasi kedua kaya? Apakah kamu punya lapangan golf besar seperti itu? Hei Mr. Zhao, kamu bilang keluargamu sangat kaya. Mengapa repot-repot mencari investasi? Diam. Ingat siapa dirimu. Memanggilmu untuk bekerja, bukan untuk menyelidiki privasi bos. Aku tidak bermaksud menyelidiki privasimu. Aku hanya berpikir bisnis keluargamu begitu besar. Seharusnya bisa berinvestasi di perusahaan kami. Apa yang salah lagi yang kulakukan? Turun. Hei, oke, berjalan saja. Mr. Zhang? Oh, tertinggal di jalan lagi. Mengapa aku begitu sial? Aku terus bertemu bos seperti ini. Tapi ini pusat kota. Jika kamu melemparku ke pegunungan dan hutan lain kali, aku juga makan harimau. Tidak boleh ada lain kali. Tidak boleh ada lain kali. Aku ingin berhenti bekerja. Mengundurkan diri besok. Aku ingin berhenti bekerja. Aku selesai. Mr. Trehole, kapanpun malam tiba. Mendengarkan fantasi Skuman, kenangan yang pernah hangat membanjiri hatiku. Kerabat yang telah meninggal, sangat dekat dan sangat jauh. Meskipun wajah mereka kabur, tapi kamu bisa merasakan kehadiran mereka. Kamu hanya bisa merasakannya, sejuk seperti mimpi, keindahan bulan. Dari hati ke hati. Muda seperti dulu. Matahari terbenam tak bisa diungkapkan. Seperti air mata diam di bahu kekasih untuk pertama kalinya. Seperti tahun senja menghadapi kejatuhan terakhir. Matahari diam. Seberapa dekat kita kehilangan semua ketiadaan rumah kita. Kita dulu berpura-pura baik-baik saja. Hidupkan hidup yang kamu inginkan. Berapa banyak tekanan yang harus kita tanggung. Tuan Lubang Pohon, kamu tahu kenapa aku suka lagu ini? Karena itu membiarkanku menyentuh orang yang aku cintai yang sudah meninggal. Memberiku keberanian dan harapan. Tuan Lubang Pohon. Kamu mungkin tidak mengerti rasa kehilangan orang yang dicintai. Aku bisa.
Aku mungkin tidak bisa tidur malam ini. Ragu-ragu apakah harus memilih pekerjaanku lagi. Tuan Lubang Pohon, aku sudah memberitahumu banyak rahasia, tapi aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Kamu orang seperti apa? Apakah kamu penasaran dengan berbagai lubang pohon? Kenapa kita tidak bertemu? Ya Tuhan. Untuk bertemu. Apa yang harus dilakukan? Sangat gugup. Kita bertemu lagi. Itu hebat. Licia, apa yang kamu gila-gilaan di tengah malam? Bukankah aku sudah bilang, masyarakat begitu kompleks, bahkan teman-teman berjaga-jaga. Dan dia berbicara dengan internet. Tidur lebih awal. Sabtu jam 2 siang. Koridor di tepi danau taman. Ingat Sabtu jam 2 siang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku pakai? Ibu juga tidak punya baju bagus. Mengundurkan diri atau tidak adalah masalah. Hehe, apa yang kamu lamunkan di siang bolong? Kamu bawa apa? Kelihatannya enak enggak? Hei Lucy, roti terakhirmu belum lulus tes. Aku mau bikin kue. Menurutmu ini kelihatannya biasa aja ya? Tapi rasanya enak banget. Nggak perlu ini. Coba aja dulu sayang. Ops, hahaha. Ya udah, aku coba. Oke. Kok keras banget. Hei, ini lebih jelek dari roti yang aku bikin kemarin. Hei Lucy, aku kasih tahu ya, kue ini nggak semua orang bisa bikin, perlu bakat. Kalau nggak, berapa banyak makanan yang bakal terbuang. Cuma 100 kg tepung sama 10 kg gula. Om. Aku duluan ya. Jangan buang-buang makanan. Jangan suruh aku jadi kelinci percobaan. Seburuk itu kah? Keras sih. Tapi rasanya enak kan? Iya. Kamu nggak demam ya? Itu lagi datang bulan. Oh tidak. Lucy, aku mau nanya sesuatu. Kalau kamu punya masalah pilihan, gimana kamu menyelesaikannya? Ada 2 cowok ngejar kamu barengan. Kamu nggak bisa memutuskan. Itu nggak mungkin. Kayaknya kamu. Kalau ada cowok ngejar kamu, kamu bakal bakar hio tinggi-tinggi hehe. Kamu kenapa sih? Oh, jangan banyak nanya. Kasih tahu aja gimana cara menyelesaikannya. Ya ikuti aja kata hatimu. Cara lain adalah lempar koin. Semuanya serahkan pada Tuhan. Itu aja. Oke. Aliran bunga buatan sendiri. Hei.
Hei, nggak ada yang menghargai kue enak kayak gini. Posting di Moments. Momennya Lucy lagi. Ayo kesini, ayo makan, aku nggak bisa datang. Suatu hari aku akan bikin Pak Zhao suka sama kueku. Bos, aku ada sesuatu untuk Aku ada memberitahumu. sesuatu untuk memberitahumu. Gimana kalau kopi pagi ini? Mau kopi? Bisa beli sendiri nggak? Aku bukan pelayanmu. Apalagi aku bukan sampah. Gimana kamu mau kehilangannya? Oh. Kamu jadi lebih berani ya? Kamu minum obat peluru atau otakmu ada masalah? Kamu tahu nggak sedang bicara sama siapa? Tidak terorganisir dan tidak disiplin. Nggak mau melakukannya. Ya aku nggak mau melakukannya lagi, ada masalah. Keluar. Kembali. Ambil itu. Ini informasi klien yang ingin aku temui hari ini. Siapkan untukku.